Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini hari Senin tanggal 27 bulan April 2020. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang akhir zaman, dan khususnya kita hari ini masih akan membahas hal yang berkenaan dengan ma'rifatuz zaman, mengenal zaman yang sedang kita jalani saat ini. Di antaranya pada bahasan-bahasan yang lalu kita sudah sebutkan bahwa we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Inilah babak kepemimpinan Mulkan Jabariyah, kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Itu istilah yang Nabi gunakan. Kemudian juga kita telah membahas hadis yang menggambarkan situasi kita sekarang ini, di mana Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan, banyak sekali fitnah, ka qita'il lailil muslim, laksana sepotong malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Di zaman yang gelap itu, pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya kafir, atau sore harinya masih beriman, pagi harinya kafir. Dia rela menjual dinnya demi mendapatkan kenikmatan duniawi. Begitu juga dalam hadis yang lain, kita telah melihat gambaran zaman yang kita alami sekarang ini, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, la tattabi'unna sunanal ladina min qablikum shibran bishibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara, qala sallallahu alaihi wasallam, faman. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan, tata cara hidup, jalan hidup umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian tetap saja mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud adalah kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalil-dalil inilah gambaran, atau kita kumpulkan menggambarkan situasi kita sekarang ini. Dan memang bukan rahasia lagi, semenjak hampir 100 tahun yang lalu Allah Ta'ala mentakdirkan berlakunya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran soal kekuasaan kepemimpinan dunia ini, yang tadinya umat Islam memimpin dunia ini ribuan tahun, 1342 tahun. Allah kemudian pindahkan hak kepemimpinan dunia ini kepada pihak lain. Allah cabut dari umat Islam hak kepemimpinan dunia, Allah serahkan kepada bangsa barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut lagi bagaimana kaum al-Yahud wan Nasara ini kemudian merancang satu tatanan kehidupan yang mereka sendiri sudah memperkenalkan tatanan kehidupan itu seperti apa, ya. Dan diantaranya perkenalan mereka itu bisa kita temukan dalam gambar yang ada di lembaran kertas seperti ini, ya. Gambar ini, ya. Nah, ini gambar, ya, memperlihatkan sebuah piramida yang tidak sempurna, ya, yang mana bagian atasnya terpotong, lalu di atas piramida itu ada sebuah segitiga, yang di dalam segitiga itu ada gambar mata tunggal, lalu di sekitar segitiga bermata tunggal itu ada garis-garis yang menggambarkan seolah-olah mata itu merupakan sumber cahaya, the source of light, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Sedangkan piramida ini di bawahnya ada tulisan berbahasa Latin
Novus Ordo Seclorum. Apa artinya Novus Ordo Seclorum? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Sedangkan Seclorum artinya secular, world, dunia. Ya. Jadi dengan kata lain, mereka yang memimpin dunia hari ini, ya, mereka ingin merancang agar umat manusia nanti hidup dalam satu tatanan dunia baru, laksana piramida tunggal, yang kemudian mengerucut kepada pucuk pimpinannya bersimbolkan mata sebelah. Dan bagi kita umat Islam, simbol mata sebelah ini sangat mudah arah dan asosiasinya, yaitu berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan, innahu a'war laini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Yang artinya, sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak bermata sebelah. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, seolah-olah mereka ingin mengatakan bahwa mereka sedang dalam proses mewujudkan sebuah penggelaran karpet merah penyambutan, ya, sang mata sebelah itu, ya, penyambutan Dajjal. Ya. Nah, karenanya ada sebuah kitab yang menarik yang ditulis oleh seorang Muslim berkebangsaan Inggris. Judul asli kitab itu adalah Dajjal the Antichrist, ya. Mudah-mudahan terbaca walaupun mungkin terbalik karena ini mirroring ya. Tapi Anda bisa melihat lah ya. Nah, itu buku ini menarik sekali karena di dalam buku ini, ya, Ahmad Thompson penulisnya menggambarkan bahwa dunia modern yang sedang kita jalani sekarang ini adalah laksana sebuah sistem, yang sistem itu dalam berbagai aspek kehidupannya, ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hukum, ya, kedokteran, farmasi, ya, peternakan, pertanian, ya kan, semua bidang kehidupan pada hakikatnya ingin berfondasikan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Karenanya buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Ya. Karena ibaratnya tatanan dunia yang baru ini adalah sebuah sistem yang dibangun berdasarkan fondasi nilai-nilai kekufuran Dajjal. Tapi Anda tidak akan temukan terjemahan yang seperti ini lagi. Sekarang terjemahan yang terbaru tampilannya seperti ini, ya, dengan judul yang sama, Sistem Dajjal. Kami sangat menganjurkan Anda membaca buku ini karena dari memahami, ya, gambaran tentang sistem dunia sekarang ini, kita menjadi mengerti betapa pentingnya kita sebagai seorang mukmin memiliki kewaspadaan. Karena apa? Karena berbagai, ya, aspek kehidupan sekarang, ya, aspek kehidupan yang di bawah naungan kepemimpinan al-Yahud wan Nasara ini, ya, adalah kehidupan yang benar-benar rawan sekali. Karena dia tidak mengarahkan kita kepada kehidupan berfondasikan keimanan dan ketauhidan, tapi berfondasikan kekufuran dan kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Jadi ibaratnya sistem dunia sekarang ini, sekalipun Dajjalnya belum ada, tetapi sistemnya sudah berkarakter mirip Dajjal. Bagaimanakah karakter Dajjal? Sebagaimana kita ketahui dalam hadis-hadis Nabi SAW, disebutkan bahwa kalau nanti Dajjal sudah keluar, ya, dia itu akan keliling mencari mangsa dari umat manusia untuk dia jadikan budak-budaknya atau hamba-hambanya. Dan dia akan mengklaim, ana rabbukum, akulah Rabb kalian. Dan dia akan menawarkan dua jenis sungai. Sungai air yang kelihatan jernih dan dingin dan sejuk, ya, dan sungai api yang kelihatan panas dan mengerikan, membakar, ya. Tetapi kata Nabi Muhammad SAW, hakikatnya sungai air itulah sungai api, ya, sedangkan sungai api itulah hakikatnya sungai air. Karenanya bagi orang-orang beriman, Nabi Muhammad SAW memerintahkan jika dua tawaran itu muncul, pilihlah sungai api yang ditawarkan oleh Dajjal. Dan masukilah sungai api itu sambil memejamkan mata, sambil membaca 10 ayat pertama suratul Kahfi atau 10 ayat terakhir suratul Kahfi. Niscaya dia akan merasakan kesejukan air yang hakiki. Ya, tapi sebaliknya, barang siapa yang kemudian tertipu oleh fitnah Dajjal sehingga dia malah mengambil, dia memasuki sungai airnya yang kelihatan begitu sejuk dan begitu segar, ya, airnya, justru dia akan masuk ke dalam api yang sesungguhnya, yaitu narullah, api yang merupakan siksa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku rahimakumullah,
Dajjal belum muncul sekarang, tetapi tatanan dunia sekarang mengarahkan kita untuk mengikuti nilai-nilai yang ditawarkan oleh tatanan dunia sekarang ini, yang kalau kita ikuti, kita akan dianggap sebagai orang yang baik. Kita akan diperlakukan dengan berbagai fasilitas kebaikan duniawi. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau mengikutinya, kita akan mendapatkan banyak sekali bullying, kita akan mendapatkan banyak sekali labeling, kita akan mendapatkan banyak sekali tuduhan-tuduhan negatif, cap-cap hitam, cap-cap negatif ya, terhadap diri kita. Karenanya ungkapan seperti kaum ekstremis, kaum fundamentalis, kaum teroris itu menjadi ungkapan yang berlaku secara umum di dalam sistem Dajjal ini terhadap siapapun manusia-manusia yang menentang sistem dan semua yang ditawarkan oleh sistem ini, termasuk nilai-nilainya, termasuk baik buruk menurut sistem ini ya. Ini harus diikuti. Jadi saudaraku rahimakumullah, dan yang menariknya adalah mereka yang mengelola sistem ini ya, tatanan dunia baru ini, Novus Ordo Seclorum ini, ujung tombak utamanya adalah kaum Yahudi. Kenapa demikian? Karena begitulah Allah Ta'ala perkenalkan kepada kita tentang watak dan karakter sejati dari kaum Yahudi ini. Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah 82 berfirman ya, latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau akan dapati wahai Muhammad SAW, manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi dan orang-orang musyrikin ya. Nah, jadi kita saksikan memang dalam realitas sekarang betapa kaum Yahudi itu benci sekali dengan Islam dan umat Islam. Ya, mereka memiliki semangat yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Artinya mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai kalian bisa murtad dari agama kalian seandainya mereka sanggup. Jadi segala program mereka lansir, mereka jalankan, yang program itu pada akhirnya untuk mencapai sasaran memurtadkan umat Islam, kaum beriman ya. Karena apa? Karena para pengelola NOS ini, para pendukung NOS ini dan pengelolanya dan pimpinan NOS ini, mereka sangat paham dari sekian banyak yang ada di muka bumi ini, hanya satu yang mereka pandang sebagai penghalang sejati mereka. Apa itu? Dinullah al-Islam, agama Allah al-Islam ini. Ini satu-satunya mereka pandang sebagai penghalang mereka. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala sudah menggambarkan seperti itu dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum, fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir untuk mengalahkan din kalian, agama kalian al-Islam ini. Karenanya kata Allah, janganlah kalian takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa satu-satunya din hari ini yang masih terpelihara keasliannya tinggallah al-Islam. Semua din yang lainnya sudah berhasil mereka utak-atik, sudah berhasil mereka acak-acak ya. Contohnya ya, din kaum Nasrani sudah diacak-acak oleh oknum Yahudi yang menyusup ke dalam ya tubuh umat Nasrani, yaitu Paulus, yang kemudian memperkenalkan ajaran yang sangat mengkhawatirkan, yaitu ajaran Trinity ya, Trinitas, satu dalam tiga, tiga dalam satu, sehingga muncullah kemusyrikan yang dahsyat di mana kaum Nasrani memandang bahwasanya Isa alaihissalam itu minimal anak Tuhan, maksimal Tuhan itu sendiri. Begitu juga di tubuh umat Islam, mereka menyusupkan seorang oknum Yahudi bernama Abdullah bin Sabah yang mengajarkan ajaran Syiah. Yang Syiah itu intinya apa? Intinya adalah mengagung-agungkan sedemikian rupa seorang sahabat tertentu, Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai ke derajat menjadikannya sebagai ilah. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.